Berikan tepuk tangan yang meriah. Sungguh Engkau telah perlindungan kekuatan kami. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dan di dalam hadirat-Mu ada jawaban. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan badai yang besar sedang melanda kami, tetapi aku melihat bagaimana kekuatan-Mu menguatkan seluruh jemaat, Tuhan. Sehingga semangat kami tidak akan patah. Di dalam badai kami tidak akan menyerah. Karena kami tahu Tuhan sedang membawa kami ke jalan-jalan-Mu. Kami tahu semuanya di dalam skenario Tuhan. Dan terpujilah Tuhan apapun yang akan kami hadapi ke depan, Tuhan. Sebab itu di dalam nama Yesus Engkau ambil alih, Tuhan Yesus, tempat ini. Dan kami mau Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Engkau yang berdiri di tempat ini dan menyampaikan kehendak-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, dengan haus, dengan hati yang lapar, kami menyambut firman-Mu dengan iman. Haleluya. Kata bersama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, silakan duduk saudara. Kalau saudara lihat air mata saya tidak sedang meratapi keadaan, tetapi saya bangga sekali lihat jemaat Tuhan. Walaupun ini belum semua kan nggak muat ya tempat ini. Tapi apakah ini dipakai live streaming nggak ya? Tadi pakai ini. Oh pakai ya? Enggak. Rekam saja ya Pak ya. Iya. Ya. Rasanya kalau kita mengingat bagaimana nubuatan Tuhan bagi gereja kita, Tuhan akan memakai gereja kita menjadi lumbung Yusuf. Saudara masih ingat? Ya. Gereja ini adalah tahun ke-23 ya, kita berdiri. Saat itu kita masih pakai 2 ruko, 3 lantai. Lantas dengan iman kita lagi melirik ruko di sebelah, ingat gak ya? Ruko yang di sebelah ya, 4 ruko lagi kita beli. Bapak Gembala duluan menghadap Tuhan. Belum selesai itu ya, kita lagi beriman agar kita memiliki gedung sendiri. Tiba-tiba kita menumpang di gereja OKPN, pindah lagi ke gereja GKRI, pakai GMDM ya, tempat yang kecil ya. Lantas akhirnya Tuhan memberikan kita tempat bengkel ya, yang cukup luas. Namun visi kita 1000 jiwa Tuhan. Kami mau menangkan, kami mau muridkan. Ya, saya masih ingat rapat terakhir kita di sana ya, di mana koordinator ibadah dan musik kita sedang mengevaluasi pelayanan ya, untuk mengadakan perbaikan akan ada begini begitu. Nggak lama Senin tiba-tiba kita digeruduk sama Satpol PP ya, dan akhirnya kita cari tempat ya. Kita berharap ada tempat yang lebih besar, tapi masih menunggu ya di OKM yang terus kita doakan, tinggal tunggu rapatnya ya. Di sana kapasitasnya bisa 600 ya Pak ya, kalau bangkunya disiapin 400. Itu pun nggak cukup ya kalau 1000 ya, gitu ya. Kita sedang iman untuk 1000 jiwa dimenangkan, saudara. Dan akhirnya kita ada di tempat ini. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Apakah rencana Tuhan gagal buat GBKKA? Tidak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan gagal bagi kita. Amin. Saudara ingat kisah Yusuf, di mana di dalam mimpi-mimpinya menandakan bahwa Yusuf akan dipakai Tuhan luar biasa ya. Di antara bunga-bunga yang ilalangnya tinggi ya, semuanya tunduk kepada dia ya. Dan ada banyak mimpi-mimpi yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Apakah Yusuf langsung jadi seorang pemimpin? Tidak. Apa yang dilalui saudara? Setidaknya ada 7 tanda, ada 7 hal yang kita akan pelajari bersama bagaimana Yusuf melewati hidupnya saudara. Ya, kalau kita baca panjang kisahnya di dalam Alkitab ya, Kejadian 37 sampai Kejadian 50, itu kisahnya Yusuf panjang sekali saudara. Ya, kisahnya Yusuf panjang sekali, tapi kita akan coba singkat saudara ya. Ada 7 fakta penting kita belajar lagi di tempat ini. Ya, yang pertama, Yusuf adalah putra pertama dari Yakub dengan istrinya Rahel ya.
Dan sebenarnya kalau dari keturunan, Yusuf itu anak ke-11 dari anak-anaknya Yakub, ya. Bahwa Yakub ini, saudara, yang memang adalah disebut Israel, ya, cikal bakalnya bangsa Israel. Ya. Kenapa Yusuf menjadi disayang? Jelas karena Yusuf itu dilahirkan di masa tuanya. Seharusnya itu kayak cucu, ya. Kayak saya saat ini menikmati waktu-waktu saya dengan cucu yang sekarang selalu tampil di story saya. Kalau nggak gereja, GMDM, cucu saya di sana. Ya, dengan segala aktivitasnya. Kemarin habis vaksin, sekarang hangat, saudara. Terus di sini luar biasa, saudara. Ada fakta juga yang kedua, ya, dari 7 fakta. Karena iri hati, Yusuf dibuang di sumur, dijual sebagai budak, dan direkayasa kakak-kakaknya kematiannya dimakan apa? Binatang buas. Ya, saudara, habis tamat. Gak ada kisah Yusuf harusnya, ya, karena apa? Sudah direkayasa bahwa dia sudah mati. Artinya tidak ada lagi harapan. Ya. Ketiga, fakta yang ketiga, Yusuf dipercaya diangkat menjadi kerungga. Apa itu kerungga? Kepala rumah tangga. Ya, kayak kalau sekarang di istana presiden tuh, ya, pas pampres lah itu, ya, kerungga, ya, kepala rumah tangga yang atur. Ya, di mana Yusuf yang tadinya budak, saudara, tapi bisa dipercaya dan diangkat menjadi kerungganya Potifar, pegawai tingginya Firaun, saudara. Luar biasa, ya, saudara, ya. Lihat perjalanannya. Harusnya waktu dia sudah dianggap mati, dia udah gak punya masa depan, udah dijual jadi budak. Harusnya jadi budak, gak mungkin dia bisa naik tahta, apalagi di rumah kerajaan, jadi kepala yang ngatur. Jadi dia yang punya otoritas, saudara. Ya, itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, nih, Yusuf menolak godaan istri cantiknya Potifar, dan berujung fitnahan yang menjebloskan Yusuf ke penjara seumur hidup. Saudara, ini yang goda benar-benar cantik, saudara. Ini bukan lagi rekayasa yang kita dengar cerita, ya. Ini benar-benar cantik. Dan Yusuf masih muda, berarti kegairahannya masih lebih apa ya? Lebih susah dikontrol gitu ya, dibandingkan orang yang lebih matang gitu, lebih tua. Tapi bagaimana seorang Yusuf bisa lolos? Sudah melakukan kebenaran. Harusnya apa? Wah, karena kamu ini hamba Tuhan yang benar. Tiba-tiba Tuhan kasih apresiasi yang luar biasa. Apresiasinya apa? Masuk penjara. Ya, dengan pasal pemerkosaan, saudara. Waduh, luar biasa, saudara. Hina banget, saudara. Kalau itu sampai di Indonesia itu yang pasal perkosaan, habis, saudara, di dalam. Ya, benar-benar habisin di dalam gitu, ya. Dijadiin bulan-bulanan di dalam, saudara. Harga dirinya sudah nggak ada. Ya, pasalnya pemerkosaan, nggak ada saksi. Yang ngomong istri Potifar ini, saudara. Ya, harusnya bagaimana dia karena melakukan kebenaran bukan mendapatkan apresiasi dari Tuhan, ya, promosi dari Tuhan, malah masuk penjara dengan kredibilitas pemerkosa. Gak ada harga diri banget, saudara. Ya, gak ada harga diri banget, saudara, ya. Dan ya, di fakta kelimanya, karena kalau panjang nanti kita baca semuanya, Yusuf terbukti bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun dengan tepat, dan akhirnya memperoleh promosi menjadi penguasa nomor 2 di Mesir dan di seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Karena saat itu Mesir menjadi pusat, ya, perekonomian dunia. Ya, jadi pemimpinnya Mesir itu sudah pasti ditakuti seluruh dunia, di mana dunia ini di dalam kendalinya Mesir saat itu, saudara. Dan Yusuflah pengendalinya. Saudara ingat bahwa nubuatan Tuhan tentang gereja kita, ya, bukan cuma satu orang yang ngomong dari hamba Tuhan dari luar negeri, ya, yang 2 orang dari Belanda, satu lagi dari Amerika yang mengatakan bahwa satu lagi Israel, dia berdoa, ya. Masih ingat nggak pendeta yang Israel itu tuh? Ya, masih, Pak, ya. Dia pakai topi, ya. Dia rasakan di sini kuat, dia percaya nih gereja akan menjadi corongnya Tuhan di pemerintahan.
waktu itu. Dia belum terlalu bagaimana lah waktu itu ya. Dan apa yang dinubuatkan menuju kepada kegenapan. Tapi kalau kita melihat sekarang dan kita menyerah, salah, berarti kita nggak kenal Tuhan kita. Makanya kita belajar dari Yusuf. Amin. Yusuf ya, kita dibilangkan lumbung Yusuf. Tetapi berapa bulan yang lalu ada lagi nubuatan tentang gereja kita bahwa akan ada hikmat Yusuf. Kok pas sekali. Dulu dibilang akan jadi lumbung, ini hikmat Yusuf. Tapi ingat, untuk menjadi Yusuf yang akhirnya dipakai Tuhan. Lihat nggak saudara? Bagaimana perjalanan hidupnya. Dia melakukan kebenaran, justru masuk penjara. Biasanya orang karena salah dia masuk penjara. Ini karena benar dia masuk penjara. Ya, karena dia juga mengatakan apa yang memang dia dapat dari Tuhan, dia dibenci saudara-saudaranya. Ya, dasar makan puji. Sampai papanya sendiri, masa kami juga orang tua harus sembah kamu nanti gitu ya. Tetapi Yusuf bukan sengaja menceritakan itu agar mereka menyembah. Dia hanya menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan. Dan ternyata itu benar-benar digenapi ya saudara ya. Fakta ke-6, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, bahkan memberkati keluarganya yang menjadi bibit bangsa Israel. Wow saudara. Biasanya kalau kita dengar firman Tuhan, karena Yusuf begini, Yusuf begitu, akhirnya dia diberkati. Tapi bisa nggak orang menyimpang di saat dia diangkat Tuhan? Bisa. Ingat Saul saudara? Ya, Saul diangkat Tuhan menjadi raja, diberkati, semua peperangannya Tuhan yang menangin. Bukan karena kekuatan dia berubah. Dia mengambil keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan, tanpa menunggu, ya, tanpa sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan itu bukan bagiannya. Dia nggak sabar akhirnya. Tapi Yusuf saudara, lihat bagaimana setelah dia diberkati nggak berubah karakternya. Dia mengasihi keluarganya. Amin. Dia mengasihi keluarganya yang menjual dia. Kalau keluarganya baik, oke. Ini keluarga yang berkhianat menjual dia sehingga dia menjadi budak. Ya, saudara, dan fakta yang ke-7, Yusuf meninggal di Mesir dengan sukses. Kenapa meninggal? Karena dia menjadi orang yang berhasil dan orang yang berjasa. Ya, dia bukan hanya berhasil untuk dirinya, tapi dia akhirnya berhasil menyelamatkan dunia dari segala dampak krisis yang besar yang menimpa dunia saat itu, saudara. Bahkan keluarganya, ya, dan menjadi bangsa Israel akhirnya menjadi ada, ya. Karena apa? Ada hikmat daripada Yusuf ini, saudara. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari 7 fakta tentang Yusuf ini dan berkatnya dalam kehidupan kita? Bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin, saudara? Amin. Haleluya. Jadi bagaimana Yusuf akhirnya, di mana Tuhan memiliki alasan untuk memakai Yusuf, saudara? Ada 3 hal, saudara, kebenaran di sini. Yang pertama, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 9b. Kejadian 39 ayat 9b. Betulkah Yusuf takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya? Iblis bisa takut, bahkan dia gemetar. Tapi ketakutan yang dimaksud kepada Tuhan adalah melakukan kehendaknya, menjauhi larangannya. Apa bunyinya, saudara? Tolong dibacakan. 3, 2, 1. Maka dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang mendesakannya kepadaku selain kepada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana kamu punya lalu berbicara dengan sesaliman dan berbuat dosa salah? Haleluya. Seorang Yusuf, dia tetap takut walaupun tidak ada yang melihat, saudara. Inilah definisi takut akan Tuhan. Amin. Dia bukan saja mencuri diam-diam, mencuri dengan baik, ya. Harusnya dia bisa main cantik, rapih, tidak terlihat, sama-sama enak, sama-sama senang, ya. Artinya dia juga tidak kehilangan jabatannya, karena bisa jadi ancaman kan, menolak gitu ya, menjadi ancaman. Tapi
Yusuf terbukti dia seorang yang takut akan Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat. Ini yang penting, saudara. Amin. Itulah integritas kita. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan, walaupun tidak ada yang melihat. Amin. Penting sekali, saudara, saat-saat ini kita memiliki karakter Kristus, tapi kita tidak akan mungkin bisa memiliki karakter Kristus kalau kita tidak mungkin melekat ya dengan pokok anggur. Kita itu carang yang melekat ke pokok anggur, baru kita akan menghasilkan buah. Kesetiaan, ya, kasih itu hanya buah. Itu adalah dampak perkawinan ranting dengan batang pohon, saudara. Jadi bagaimana seorang Yusuf itu menjadi orang yang dipakai Tuhan? Yusuf orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Yusuf orang yang melekat dengan Tuhan, sehingga hatinya takut walaupun gak ada yang lihat. Walaupun resikonya jabatannya bisa hilang. Benar kan, saudara? Bukan hanya jabatan yang hilang, nama baik, kredibilitasnya dia masuk penjara seumur hidup, saudara. Terbukti ya, waktu akhirnya dia dipanggil lagi, rewoknya udah panjang, rambutnya sudah panjang, itu berapa tahun? Ya, udah berapa tahun dia lewatin itu semua, saudara. Ya. Dan kebenaran kedua, saudara, Yusuf mengandalkan Tuhan dan tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpanya. Kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Ini ayat yang terkenal sekali yang suka dipakai oleh pengkhotbah, ya. Saya akan bacakan, saudara, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, yakinlah bahwa apa yang saat ini terjadi kepada kita, ini adalah rekayasa Tuhan. Amin. Iblis mungkin berharap, ini kemudian kasih agape, 1000 jiwa enak aja, ya, 1000 jiwa mau dimenangkan enak aja, ya, Indonesia bersinar enak aja, Indonesia bersinar boba enak aja. Kita tahu ya, GMDM itu kendaraan yang keluar dari GMDM, dari GBKK untuk menjadi berkat, ya, gereja yang berdampak. Hari Minggu kita dicas, Senin sampai Sabtu kita menjadi berkat mengaplikasikan firman Tuhan. Demikian juga dengan HNT, ya, dalam segi bisnis, mengajak orang, banyak orang tanpa tembok, tanpa denominasi gereja, untuk melihat fakta kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab kita bukan fiksi, kisah Yesus bukan dongeng. Amin. Makanya perlukan Israel, ya, dimana Israel juga itu master plan-nya Tuhan. Tuhan menyampaikan, ya, siapa dia yang besar itu, ya, dimana negara yang paling kecil di dunia, ya, orangnya paling sedikit, gitu ya, tapi tidak bisa dikalahkan toh sampai sekarang. Dimana oleh hikmatnya dia menggerami seluruh dunia, ya, teknologi dia pegang. Itu tanda kalau Tuhan berserta, ya, pada seseorang, pada suatu tempat, pada kelompok, ya, sekalipun itu terkecil, akan menjadi luar biasa. Amen. Makanya dari sana akan lahir pengajaran-pengajaran supaya mereka melihat bagaimana Tuhan itu besar, Tuhan yang Israel itu ada. Amin, saudara. Dimana luar biasa apa yang dikatakan Yusuf, ya, Yusuf tidak mengandalkan manusia. Betul, kalau dia mengandalkan manusia dia udah gak punya harapan, ya, tapi dia baru mengerti ternyata misi Tuhanlah yang membawa dia akhirnya dibuang. Sakit, saudara, ya, dikhianati oleh saudara sendiri itu sakit banget, gitu kan, sakit banget. Ternyata semuanya itu skenario Tuhan. Amin. Bagaimana Yusuf benar-benar cuma diajar Tuhan, udah andalin aku saja, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, keluarga sendiri aja nggak bisa, malah yang buang dia, saudara. Demikian juga saya yakin apa yang saat ini sedang terjadi di gereja kita, bukan karena orang kuat, bukan karena punya link ini, link itu, ya, saudara, tapi karena Tuhan. Dan kita akan hidup oleh iman kita. Amin. Kita memang sedang berdoa, Tuhan jamah, Tuhan GPIB supaya cepat rapatnya PHMC, ya, Mak. Ya, gereja, karena keputusannya dari yayasan, puji Tuhan sudah mengizinkan
gereja GBI nanti yang menjadi pionir, yang pertama gereja karismatik yang boleh beribadah di Oikemene, yang menggarami menambah tubuh Kristus, beragam tubuh Kristus di sana. Tadinya karismatik nggak boleh, tapi akhirnya boleh. Tapi ini tinggal rapat di THMJ, rapat GPIB untuk keputusannya. Sebenarnya katanya secara personalnya udah boleh ya Pak, mereka welcome. Bahkan mereka katanya nggak bisa tidur tuh ya, ketua yayasannya nggak bisa tidur karena dengar GBI KKA nggak punya tempat buat gereja. Saudara, kalau Tuhan mau pakai itu luar biasa. Kalau cara Tuhan bekerja itu memang nggak bisa itu kan saudara ya. Amin saudara. Tapi kita menunggu saja, sabar saja. Kita kan nggak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tahu-taunya kita lagi nunggu di sana, ternyata Tuhan lagi siapin yang lain, nggak tahu. Amin. Makanya kita syukur aja ada di tempat ini. Jadi tadi air matanya bukan lagi meratap, Tuhan, kok begini sih gereja saya, kok begini sih, enggak, saudara. Tapi Tuhan bersyukur sekali lihat jemaat punya iman yang luar biasa. Imannya tidak pupus oleh segala macam tempat, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Terus bangun. Bahkan kita beriman ya Pak, dari tim dari pembangunan, kita akan punya tempat. Kita akan beli tanah tahun ini ya Pak. Amin. Kita akan beli tanah, kita akan bangun, kita akan masukkan ini di Kemenak, ya. Kita akan masukkan juga di Pemda, DPR, ya semua segala macam. Ya karena kita ingin punya tempat sendiri dan kita percaya bahwa itu akan terjadi. Amin. Amin. 1000 jiwa akan dimuridkan, bukan cuma menangin, muridin. Karena pesan Tuhan muridkan. Kita nggak mau hanya ngumpulin banyak-banyakin jadi GBI karena masuk enggak. Tapi mereka bertumbuh dalam firman. Amin. Amin. Anak-anak akan tahu firman Tuhan. Makanya kan kita galakan setiap hari baca Alkitab 1 pasal. Karena cuma itu kita bertumbuh. Amin. Karena hanya yang berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah yang tidak akan tergoncangkan. Saudara ingat ya, ke depan ini bukan kabar baik. Seorang presiden bisa berkata, seorang Luhut ya bisa berkata bahwa semua pemimpin dunia mengatakan tahun 2023 tahun Indonesia bersinar. Amin. Bangsa-bangsa bersinar. Ya kalau kata mereka apa katanya? Tahun ke-8. Bahkan seorang Menkyu ya berkata apa? Ini lebih bahaya, lebih dahsyat daripada pandemi. Ya, dari segala macam virus, yaitu apa? Badai ekonomi yang besar. Di mana juga dunia sedang masuk di masa segala macam badai, bencana alam, saudara. Wah, luar biasa. Krisis, ya, ketidakamanan di mana-mana, saudara. Sepertinya bangsa ini mulai perang dengan ini mulai panas sama ini mulai panas sama ini. Karena itu Alkitabiah, saudara, tidak bertambah baik. Tetapi biarlah seperti yang dinubuatkan Daniel, di zaman akhir itu mereka yang tertulis namanya di dalam kitab didampingi oleh Michael, malaikat perang itu. Mereka itu seperti orang-orang bijaksana yang di kepalanya ada terang Tuhan, yang membawa banyak orang di dalam terang mereka ke jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Tidak ada kehausan, tidak ada kelaparan. Amin. Amin. Dan itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau kita benar-benar pastiin tahun ini ya kita jadi 5 gadis yang bijaksana. Amin. Jangan cuma sama-sama nunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi nggak siapin apa-apa. Ingat, pelitamu nggak akan kuat kalau kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara. Terus bangun. Amin. Justru kita akan menjadi berkat di tahun ke-8 itu. Anak-anak Tuhan akan menjadi terang yang bersinar. Amin. Haleluya. Bahkan Indonesia akan menjadi berkat. Tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Kita akan menjadi sama seperti yang dibilang kaki diamnya kan ada di Indonesia, tepat di pintu gerbang emasnya Israel ya, dibuatkan seperti itu. Kaki diam nih, kita tahu Monas itu juga lambang apinya Tuhan. Ya, kita negara ada di satu negara yang mayoritasnya bukan kita, tapi kita akan menjadi berkat. Amin. Ingat ya saudara, 1000 jiwa itu terlalu kecil, tapi kita akan mulai dari 1000 jiwa yang akan kita muridkan bagi Tuhan. Dan kebenaran ketiga sebagai kebenaran yang terakhir, saudara, ini yang luar biasa.
Ini sama seperti nama gereja kita dan kita harus praktekkan. Kita harus lulus dari teladan Yusuf yang ketiga ini. Apa? Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Amin. Ingat, segala kepahitan itu cuma jadi kecemaran bagi kita, saudara. Mari lepaskan pengampunan. Hidup di dalam kasih sama seperti nama gereja kita. Kemuliaan, kasih agape. Kasih Allah yang menyelamatkan, kasih yang tidak memandang segala perbedaan, kasih yang tanpa syarat. Kita akan mulai dari kita sendiri. Bagaimana kita di keluarga, bagaimana kita di skop kita, lingkungan kita. Kita menjadi berkat, amin. Kasih Tuhan harus ada. Saudara, sedikit lagi saudara, saya ingin bersaksi sedikit gimana. Saya minta maaf ya. Minggu kemarin saya nggak datang, harusnya saya perjamuan, saudara. Ini luar biasa. Dimana saya sebenarnya nggak mau, tapi ini dipaksa maksudnya tetap harus dong Bu, harus dong Kak, harus bisa Kak. Enak kok nanti nagihin. Apa itu? Hiking itu trekking. Di Sentul, saudara trekking udah nggak pernah gerak gitu mager gitu, terus nggak pernah olahraga lagi saya gitu udah gemuk, terus trekking katanya sama jenderal TNI AU. Untuk Pak David nggak ikut, Pak David kalau nggak ikut gempor bersama tuh Pak pagi-pagi jam 6 jadi habis upacara kita trekking di situ kan. Pas tanggal 1 Oktober itu kan hari kesaktian Pancasila, jadi kan upacara dulu, kita trekking ke sana. Dan akhirnya gitu saudara, kadang-kadang kita itu lelah karena satu hal kegiatan yang belum pernah kita lakukan. Tetapi walaupun itu menyakitkan, itu menyehatkan gitu saudara. Tapi akhirnya saya jadi nggak sehat hari Minggu gitu. Nggak kuat Pak, ternyata 45 tahun nggak pernah olahraga. Aduh. Akhirnya ada mau berdiri, mau jalan ke kamar mandi aja sakit sekali gitu Mana malamnya saya harus ada pemberkatan di BSD. Jadi saya bilang, saya mendingan nabung dulu kekuatan deh ngecas dulu supaya malam saya pemberkatan di BSD saya sanggup gitu masa pemberkatan jadi batal kan karena gembalanya nggak kuat. Jadi perjamuan saya suruh Bapak Wakil Gembala, dan yang kedua bersyukur walaupun itu mungkin tidak sebesar yang kita harapkan, tiba-tiba ada mujizat yang kasih uang gitu miliaran gitu tapi puji Tuhan saudara, di tengah segala keterbatasan kita tiba-tiba ada yang memberkati saudara pasti kalau yang baca itu kan ada berapa puluh juta, sebelumnya juga ada yang kasih, tapi akhirnya karena waktu itu kecil dan diakonia kita minim waktu itu, akhirnya dipindah aja. Saya bilang yaudah nggak apa-apa, pindah aja di diakonia gitu. Tiba-tiba masuk lagi berapa puluh juta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi saya percaya ini belum apa-apa, tapi Tuhan yang kirim. Amin. Bahkan kita lagi beriman dari jemaat kita sendiri ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mental kita bukan mental disumbang, kita yang nyumbang. Amin. Kita yang akan diberkati. Dan tapi bersyukur buat. Dan akhirnya saudara saya berbincang tadi malam, saya digelisahkan satu hal, terus saya telepon Ibu Devi sepakat. Saya bilang gini, Bu Devi, gereja kita punya hutang nggak? Pak ini ini jadi berkat. Gereja kita ada hutang nggak sama jemaat untuk waktu itu untuk nambah kontrak gereja? Ada Bu, di 3, 110, 15, 150 gitu Uangnya di kita sekarang pembangunan ada berapa sih? Total 40-an dengan pasangan ada 50-an seperti itu. Karena penambahan kemarin, saya bilang Bu, saya percaya ketika gereja kita akan dipakai Tuhan, gereja kita akan berangkat dari yang nggak punya gedung, dari punya hutang, akhirnya tidak punya hutang dan menjadi berkat, menjadi lumbung Yusuf. Amin. Saya bilang ini Bu, tanyain ke mereka yang kita hutangin. Mereka ini memang dihutangin maksudnya bukan berharap dibebasin saudara, tapi benar-benar tanya gitu, jangan-jangan dia udah kasih, dia udah nggak mau lagi gitu. Akhirnya Bu, nanti habis itu saya laporin deh Bu, oh ternyata yang ini di tengah kekurangan. Oh iya dong, wajar. Karena apa? Mereka waktu memberi bukan di kelebihan, kekurangan, tapi karena gereja butuh mereka pinjamkan. Sudah bayar Bu, Senin bayar. Terus yang satu lagi, nih Bu, saya sedang tanyakan, dia belum jawab gitu.
Dan yang satu lagi, saya bilang kalau yang satu yang paling besar, sabar ya, kita cicil. Nanti kalau ada Tuhan memberkati gereja lagi, cicil, bayar. Ya, ketika keuangan gereja ini sehat di dalam roh juga, ya, saya juga demikian. Saya gembala, saya kadang-kadang butuh kan, saudara. Kan kita memang di sini karena ini jemaat semua, kita kan mau bertumbuh bersama ya, saudara. Kadang kan Pak, maksudnya memang tidak dapat dari gereja kan, kami ini kan, saya ibu wakil gembala ini, memang gereja kita kan beda dari gereja GPIB ya, Mama ya. Kan ada subsidi kalau kita kan GB ini memang nggak ada ya. Tapi sekarang saya belum bisa sama seperti Pak Jeffrey dulu mensubsidi. Sekarang kan saya masih merintis semuanya lagi, kaget nih tanpa suami gitu ya. Tapi luar biasa saudara ya. Saya juga diberkati Tuhan. Saya memilih saya melunasi hutang gereja dulu karena kebetulan uangnya cukup untuk bayar hutang gereja saya gitu ya. Karena apa? Saya bertanggung jawab. Saya ini hamba Tuhan. Saya bilang, Bu, utang saya lunasin ya di gereja. Oh Bu, kalau masih dipakai enggak? Ini pas ada berkat. Saya percaya nanti ada berkatnya sendiri. Ketika kita tahu melakukan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dan ada jalannya, itu bukan karena tunggu sebanyak apa gitu ya. Tapi keputusan kecil kita yang kita lakukan karena Tuhan, itu akan sangat berdampak. Amin. Dan kita percaya, saya dan Bu Devi dengan iman tenang Bu, pasti Tuhan akan menyehatkan ekonomi gereja kita. Amin. Ketika kita melakukan apa, masa kita mau membangun, tapi jemaat kita padahal ini lagi banyak, jemaat kita lagi susah, cuma nggak enak mau minta uangnya, udah bisa diambil nggak di gereja gitu ya, seberapa kami butuh gitu kan. Tapi kita tetap membangun, bahkan kita nambah-nambah, tapi kita nggak kembaliin kewajiban kita, karena namanya hutang harus dibayar walaupun cicil ya. Dan akhirnya apa, Senin ini kita menyelesaikan karena itu ada di rekening rekeningnya gereja, atas nama gereja, karena waktu itu orang yang mau ngasih harus lewat rekening gereja gitu ya, minta nomor rekeningnya gereja. Tapi saya percaya segala kebenaran yang kita lakukan karena Tuhan ya, itu sama seperti Tuhan sedang memakai Elisa untuk membersihkan sungai Krit itu ya, yang membunuh banyak orang dan anak-anak kecil akhirnya mati ya, menjadi mandul karena segala macam, akhirnya dibersihkan. Amin. Kebenaran yang kita lakukan di dalam Tuhan bukan karena kita mampu melakukannya, tetapi kita mau melakukannya. Sama seperti teladan daripada Yusuf, bukan karena Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya, bukan karena Yusuf ya mampu menolak dosa, tetapi karena dia mau menolak dosa, karena dia mau mengampuni, dan akhirnya Tuhan memakai dia luar biasa. Demikian juga Tuhan akan memakai GBI KKA dan memakai kita semuanya untuk kemuliaannya, demi kemuliaan kasih Allah itu yang menyelamatkan 1000 jiwa dan ribuan lagi yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami semakin dikuatkan. Gairah kami hanyalah bagaimana kami melakukan apa yang berkenan Tuhan. Sama seperti gairah seorang Yusuf yang mau melakukan apa yang Tuhan berkenan walaupun tidak dilihat manusia. Walaupun itu bukan, oh Tuhan Yesus, yang menguntungkan buat dia, malah akhirnya mendatangkan celaka bagi manusia. Dia menjadi, oh Tuhan, narapidana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap tidak gagal atas Yusuf. Demikian juga rencana Tuhan tidak gagal bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Rencana Tuhan tidak akan gagal bagi GBI KKA, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab itu di dalam nama Yesus, oleh kekuatan Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun kami di jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak lagi terpelecok, kami tidak lagi tersesat, karena Roh Kudus menuntun langkah kami, memegang tangan kami erat untuk membawa kami ke jalan di mana ada Tuhan Yesus, mata air yang akan menghilangkan dahaga haus kami Tuhan, dan memberikan kekuatan bagi yang lapar. Sebab itu di dalam nama Yesus kami siap melanjutkan aktivitas kami, dan nama-Mu semakin dipermuliakan, dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bersama dengan iman. Amin.
ungkapan hati kami yang sangat dalam Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari yang indah ini Bapa. Roh kami sudah dikenyangkan rohani kami dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih buat firman yang disampaikan Ibu Gembala. Jadilah kami Yusuf di akhir zaman ini Bapa, yang memiliki hati yang mau dekat kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Engkau. Karena tidak sedikit tantangan yang kami hadapi ke depan, seperti berita yang kami dengarkan demi berita, tapi kami percaya apabila kami tetap terhubung dengan Tuhan dengan baik, maka kami akan diluputkan dari segala rancangan-rancangan itu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami terus lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami semakin dekat kepada Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau, merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, dan kami belajar untuk melakukannya. Karena hanya di dalam Engkau kami mendapat perlindungan keamanan yang sempurna. Dan itulah kekuatan kami sebagai orang percaya. Demi kemuliaan kasih agape Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami senantiasa menjadi umat yang taat setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pelayanan di tempat ini Kau akan pakai kami semua hamba-hamba-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, tapi buat hati kami mau terus dekat kepada Tuhan. Karena itulah Kau kehendaki daripada kami umat-Mu. Dan apapun yang kami inginkan Tuhan, Kau tahu segala pergumulan gereja kami. Kami rindu Tuhan memiliki tempat ibadah yang permanen. Dengan kemampuan kami sebagai umat-Mu yang tidak seberapa, itu mungkin tidak mungkin. Tapi kami memiliki Engkau Allah yang besar Tuhan, yang tidak mungkin pasti mungkin bagi Engkau. Itulah yang kami miliki, umat-Mu GBI KKA Tuhan. Kami pasti memiliki tempat ibadah yang permanen Bapak. Kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Dan itulah Tuhan, untuk tempat boleh melayani jiwa yang Tuhan sudah sediakan 1000, bahkan lebih daripada itu Tuhan, yang dimuridkan di gereja kami. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan kami semua, jemaat-Mu GBI Kemuliaan Kasih Agape, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang Tuhan sudah sediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segenap pelayanan di gereja ini, pakai Ibu Gembala kami, Wakil Gembala kami, bahkan semua pelayan yang ada. Berikan kami terus bergandengan tangan untuk sehati sepikir Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Dan setiap pergumulan di gereja ini kami tidak takut, karena kami memiliki Engkau Allah kami yang besar Tuhan, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, berkati semua jemaat di tempat ini. Kau tahu segala pergumulan jemaat kami Bapa, dengan segala keterbatasan semuanya, tapi kami mendukung mereka di dalam nama Yesus, supaya bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Yang sakit bisa sembuhkan Tuhan, yang punya beban pergumulan Engkau berikan kelegaan Tuhan. Apapun masalah jemaat kami, di dalam nama Yesus Tuhan melawat mereka satu persatu. Yang berduka dihiburkan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Apa saja kami percaya Tuhan akan menolong kami, semua jemaat GBI KKA tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan segala persoalan yang ada. Tuhan, kami tetap berdiri di bangsa ini Bapak. Bahwa bangsa kami ini Tuhan, kami tidak takut dengan kabar yang diberitakan untuk masa depan, tapi kami percaya bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena bangsa kami, Tuhan akan memberkatinya. Anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, pakai kami terus Tuhan, untuk membawa bangsa ini ke dalam kebenaran, supaya setiap juga telinga mendengar bahwa Engkau adalah juru selamat di bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terlalu yakin kami bangsa Indonesia akan diberkati dan akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami yakin itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintah kami, dari pemerintah pusat, pimpinan tertinggi sampai yang terendah, sampai ke RT RW Tuhan. Kami memberkati semuanya itu, biar namamu Tuhan senantiasa boleh diagungkan di bangsa ini. Lewat gereja-gereja Tuhan yang ada, kami bergandengan tangan Tuhan untuk membawa bangsa ini supaya menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Angkat tangan kita terima berkat dengan iman. Turunlah atas kami anugerah yang besar daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat ketiga tunggal dalam nama Yesus menyertai, memberkati dan menjadikan kita berkat dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Silakan duduk, silakan mengucap syukur secara pribadi. Gembala sidang dan seluruh majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya Bapak Ibu,